Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal 35 ayat yang pertama sampai yang ke-34. Pagi ini saya mau mengajak kita semua, mari bersama-sama dengan saya kita akan mendengarkan dan membaca ayat firman Tuhan ini secara bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka memberikan kota-kota dari milik pusakanya kepada orang Lewi untuk dihuni. Tanah-tanah penggembalaan di sekeliling kota-kota itu juga harus kamu berikan kepada orang Lewi. Kota-kota itu akan menjadi milik mereka untuk dihuni, dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan milik mereka dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 1000 hasta dari tembok kota keluar di sekelilingnya. Di luar kota itu kamu harus mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan serta 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah. Itulah bagi mereka tanah penggembalaan kota-kota. Kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan, supaya pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu, kamu harus memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya, kamu harus ambil banyak, dan dari yang sedikit jumlahnya, kamu harus ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan kepada orang Lewi sejumlah kota menurut banyaknya milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, kamu harus memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari orang yang menuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada umat untuk diadili. Kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 kota perlindungan bagimu. 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota perlindungan. Ke-6 kota itu harus menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel, pendatang dan warga asing di antaramu, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Tetapi jika ia memukul orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pembunuh itu harus dihukum mati. Jika ia memukul orang itu dengan batu di tangan yang dapat mematikan sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pembunuh itu harus dihukum mati. Atau jika ia memukul orang itu dengan benda kayu di tangan yang dapat mematikan sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pembunuh itu harus dihukum mati. Penuntut uang darah lah yang harus membunuh pembunuh itu. Ia harus membunuhnya pada waktu bertemu dengan dia. Juga jika ia mendorong orang itu karena benci atau melempari dia dengan sengaja sehingga orang itu mati, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena rasa permusuhan sehingga orang itu mati, maka haruslah pemukul itu dihukum mati. Ia seorang pembunuh. Penuntut utang darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Tapi jika ia sekonyong-konyong mendorong orang itu tanpa rasa permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan suatu benda kepadanya, atau tanpa melihat menjatuhkan ke atas orang itu batu yang dapat mematikan sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak bermusuhan dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut utang darah menurut hukum-hukum ini. Dan haruslah umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut utang darah, karena haruslah umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri,
Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri, dan penuntut utang darah mendapati dia di luar batas kota perlindungannya, dan penuntut utang darah membunuh pembunuh itu, maka ia tidak berutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Sudah matinya imam besar, pembunuh itu boleh kembali ke tanah miliknya. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati. Ia harus dihukum mati. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk tinggal di tanahnya sebelum matinya imam besar. Janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Jadi janganlah menajiskan negeri tempat tinggalmu, yang di tengah-tengahnya aku diam. Sebab aku Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Bilangan pasal 35 secara ringkas tentang kediaman suku Lewi dan tentang keadilan Allah mendirikan kota perlindungan. Namun fokus kita hari ini sedikit membahas tentang kota perlindungan bagi seorang pembunuh. Kok bisa? Berarti pertanyaan lanjutannya adalah apakah Allah adil? Ya tentu saja Allah adil. Berarti Allah mengizinkan pembunuhan kalau mendirikan kota perlindungan bagi seorang pembunuh? Ya tentu tidak. Allah tidak pernah mengizinkan pembunuhan dan Allah tidak pernah melindungi seorang pembunuh hanya karena mendirikan kota perlindungan. Maka hari ini kita bersama mau lihat kasus ini secara lengkap tapi ringkas. Bahwa dalam teks kita hari ini Allah sedang mengajar Musa dan bangsa Israel agar tidak main hakim sendiri dalam proses kasus pembunuhan sebelum segala perkara itu terbukti salah. Nah, dalam bahasa hukum di Indonesia, bahwa hal tersebut bisa dikatakan dengan asas praduga tak bersalah harus dikedepankan terlebih dahulu dan mencegah agar terjadinya balas dendam yang membabi buta tanpa segala perkara itu terbukti dalam pengadilan. Maka dari itu dalam pasal 35 ayat 9 sampai 34 hari ini Allah mengajarkan tentang aturan-aturan hukuman pembunuhan yang secara sengaja dilakukan dan yang tidak sengaja terjadinya pembunuhan itu. Biar terciptanya keadilan bagi korban dan bagi si pelaku dan hukum tidak diperkosa. Maka dari itu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja dibedakan dari pembunuhan berencana. Dan pelaku dari pembunuhan yang tidak sengaja tidak dihukum mati, melainkan diwajibkan melarikan diri ke kota perlindungan untuk menghindari balas dendam. Hukum ini diatur dalam Keluaran pasal 21 ayat 13 dan Bilangan hari ini pasal 35 ayat 9 sampai 28 yang kita baca. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang membunuh tanpa niat jahat atau kebencian. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kasus di mana seorang melempar benda atau menjatuhkan sesuatu tanpa maksud membunuh, tetapi berakibat fatal yaitu kematian. Atau kapak seorang ketika menebang pohon dan kapak itu terlepas dan mengakibatkan temannya terbunuh. Maka ini yang dinamakan dengan pembunuhan yang terjadi tanpa perencanaan. Tidak ada kebencian sebelumnya atau sederhananya terjadi karena kecelakaan. Maka Allah menetapkan kota-kota khusus di bawah suku Lewi, tempat pelarian bagi si pembunuh tidak sengaja agar aman dari penuntut darah atau keluarga korban. Namun, ada keterangan lanjutan bagi sang pelaku yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Meskipun tidak dihukum mati, pelaku harus tinggal di kota tersebut sampai imam besar meninggal dunia. Barulah dia bisa kembali ke kota. Jika kalau tidak, sebelum imam besar meninggal dan dikembali ke kota, maka ia beresiko dibunuh oleh penuntut darah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa penerapannya bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini? Lihat, kita punya Allah yang adil.
yang menerapkan hukum yang adil juga bagi semua ciptaannya. Semua mendapat hak yang sama dan perlakuan yang sama di mata hukum, sehingga terciptanya keadilan. Dan yang perlu kita contoh untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang percaya adalah asas hukum praduga tak bersalah, yaitu entahkah orang itu salah atau benar, sebelum bukti itu terkumpul dan pengadilan belum menjatuhkan keputusan salah dan benar bagi seorang, kita perlu menahan diri agar tidak terjadinya salah sangka ataupun salah orang, sehingga menjauhkan kita dari main hakim sendiri yang membabi buta tanpa tahu duduk persoalannya dan berpikir negatif dan menuduh banyak orang yang tidak terlibat di dalamnya. Dan yang paling terpenting adalah lebih menjauhkan kita dari dendam dan benci yang membabi buta itu. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Allah kita Allah yang adil, dan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, ingat, jangan main hakim sendiri dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bersama di masa kini untuk menjadi umat Tuhan yang berlaku adil bagi sama kami di mata hukum dan di depan mata Tuhan. Dan kami belajar untuk tidak main hakim sendiri dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa, teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.